Halo semuanya. Hai. Perubahan adalah salah satu hal yang pasti di dunia ini. Yang berubah hanyalah perubahan itu sendiri atau dari kata metamorfosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Diryanto SOS selaku guru pengampu bidang studi teknologi dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Fitriani sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang sebagai pemateri satu. Saya Hanisa Sudiana di sini sebagai materi 2. Nomor mana? Saya pas sebagai Berdirinya kami di sini akan menjelaskan dan menyampaikan materi yang sangat menarik, yaitu perubahan sosial. Satu tema yang sangat berat dengan kehidupan kita semua. Karena apa? Karena hidup kita, lingkungan kita, bahkan cara kita belajar hari ini adalah bagian dari proses perubahan sosial. Sebelum materi, saya dan kamu boleh jangan lupa jawab cakep ya. Nggak mau. Jangan-jangan ke kota Senar. Lihat budaya yang terus berkembang. Ayo belajar dengan senang tentang sosial yang terus berubah dan berdentang. Soemarjan mengatakan bahwasanya perubahan sosial terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat. Nah, perubahan itu terjadi di lembaga masyarakat yang juga mempengaruhi sistem sosialnya, baik dari nilai, norma, sosial, dan juga pola perilaku di antara kelompok-kelompok. Selanjutnya, ada juga definisi dari Slaydalafis. Ya, ahli ini mengatakan bahwasanya perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di struktur dan juga fungsi masyarakat. Selanjutnya ada juga definisi dari William Fielding Aufgood mengatakan bahwasanya perubahan sosial terdiri dari ruang lingkup material dan juga imaterial. Tapi di sini berfokus pada material terhadap imaterial. Nah, akan mengambil kesimpulan dari sekitar 5 para ahli dan juga antropologi. Jadi definisi pengertian perubahan sosial adalah proses terjadinya pergeseran atau transformasi dalam struktur, sistem, nilai tadi, norma, perilaku, dan juga lembaga yang dapat berlangsung secara bertahap atau evolutif atau juga berlangsung secara cepat, yaitu revolusi. Dan itu terjadi karena penyebab faktor internal maupun eksternal.
akan memahami, yaitu karakteristik yang menentukan, oh ini perubahan sosial. Oh berarti kalau terjadi kayak gini berarti namanya perubahan sosial, begitu. Nah di sini ada ciri pertama, yaitu terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Nah perubahan sosial bukan hanya terjadi di masyarakat sekolah aja, tapi terjadi di seluruh dunia. Misalkan bisa pada nilai, norma, perilaku, lembaga maupun teknologinya. Bukan yang kedua ada ciri bersifat kontinu. Kontinu artinya bersifat secara terus menerus. Perubahan sosial akan terus terjadi sampai di mana tidak ada kehidupan. Ciri yang ketiga ada ciri dampaknya berbeda-beda. Tentu perubahan sosial memiliki dampak yang berbeda. Ada dampak yang besar, dampak yang sampai seluruh dunia merasakan perubahan sosial. Ada juga dampak yang kecil atau evolusi yang ada sebagian masyarakat terpengaruh terhadap perubahan sosial tersebut. Yang keempat yaitu dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal. Jadi perubahan sosial bukan hanya terjadi di internal saja, seperti penemuan baru, ada juga pertentangan masyarakat dan juga revolusi. Tapi perubahan sosial terjadi juga secara eksternal. Di sini adanya budaya asing, itu dan juga bencana alam. Dan ada menimbulkan dampak positif dan negatif. Tidak semua perubahan akan menuju sebuah kemajuan atau progres, tetapi juga kita akan mengalami perubahan di mana kita progres atau kemunduran, bukannya saling mempengaruhi. Jadi setiap ada perubahan satu, maka kelompok-kelompok lainnya akan mengikuti perubahan tersebut. Ada teori siklus. Teori siklus kita bisa menjelaskan secara singkat pada dan jelas, itu adalah teori yang mengalami pola secara berulang. Pola berulangnya seperti mengikuti pola lingkaran atau juga seperti roda. Ya, terdiri atas fase. Kalau contoh kita nih, kita sebagai manusia, itu kita mengalami kelahiran, kita tumbuh berkembang, kita mengalami sukses atau kejayaan, akhirnya kita menurun, kita lahir kembali, lahir semangat kembali untuk bisa berjaya kembali. Jadi di sini teori siklus perubahan sosial itu teori yang nggak hanya stuck di tujuannya ini, enggak, tapi berulang turun lagi ke tradisional, terus nanti ke primitif lagi. Kalau udah primitif kita bakal rindu nih, modern itu seru loh, kita naik lagi ke tradisional ke modern lagi, pokoknya berulang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di contohnya supaya teman-teman paham. Nah teori siklus ini dikeluarkan oleh para tokoh. Yang pertama di sini ada Peter Ramsay, ada Oswald Spengler dan Arnold Joseph Toynbee. Nah itu dia pelopor teori siklus. Dan juga di sini ada ciri-ciri teori siklus. Perubahan tidak selalu menuju kemajuan, karena setelah menuju kemajuan modern, dia akan kembali lagi ke tradisional dan juga bahkan kembali lagi ke primitif. Dia naik lagi begitu. Polanya seperti naik turun. Ya betul. Setelah kita nih sukses, kita bakal turun, nanti bakal naik lagi. Begitu seterusnya sampai berulang-ulang. Selanjutnya di sini juga bisa naik turun drastis atau bertahap, dan juga tidak ada masyarakat yang stabil selamanya. Jadi kalau kita manusia, kalau misalnya kita lagi sukses, kita lagi jaya-jayanya, pasti bakal ada musibah yang bakal terdapat di diri kita. Karena apa? Semua masyarakat tuh pasti nggak mungkin stabil. Kalau kata orang, kalau misalnya nggak ada cobaan, nggak ada masalah, kita tuh nggak mungkin kuat. Kita tuh nggak mungkin kuat sampai suksesnya kalau nggak ada cobaan yang ada di masyarakat itu kan. Contoh yang lebih jelas-jelasnya ya teman-teman. Jadi di sini ada contoh teori siklus. Saya mengambil yaitu tren sosial dan budaya, yaitu contohnya ada mode atau fashion, musik dan juga gaya hidup. Tapi di sini saya mengambil gambar yaitu pakaian, celana baggy jeans dan juga jaket denim di tren sosial budaya. Saya mau tanya, tahu nggak sih kenapa saya memilih nih gambar celana baggy jeans dan juga jaket denim di teori siklus yang terus berubah-ubah dari primitif terus tradisional terus modern? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Oke, kalau misalnya ada yang tahu, saya jelasin sedikit ya. Jadi, alasan saya memilih pakaian ini tuh yang pertama karena ini tuh relate banget di kehidupan kita. Apalagi kita tuh Gen Z yang pastinya tuh bakal kenal lagi ini. Nah, ini celana baggy jeans adalah celana yang bisa dibilang tuh celana zaman dulu loh.
Ya, karena relate-nya nih, waktu itu kan saya beli tuh celana, kalau di sini celana cadre ya. Nah, ternyata celana cadre itu mama saya bilang itu tuh celana lama loh, itu tuh celana zaman dahulu. Yang dulu tuh udah keren, udah kayak loh. Kalau teman-teman nih mau percaya, kalian bisa buka foto album di foto keluarga gitu. Pasti bakal nanti ada yang pakai celana baggy jeans atau juga cadre. Karena ini adalah pakaian yang sudah viral di zaman dahulu atau bisa dibilang zaman tradisional primitifnya. Tapi pada zaman tradisional atau primitifnya itu mengalami, kalau manusia bilang sih bosan ya, pasti manusia memiliki rasa bosan yang akhirnya itu udah bosan dan akhirnya tertinggal lagi. Nah sekarang saya mau tanya, lagi tren gak sih soalnya cadre atau baggy jeans ini yang bisa dibilang skena? Betul apa enggak? Iya itu tadi, itu karena terjadi perubahan sosial dengan teori siklus. Teori siklus di sini mengalami perubahan di mana naik daun lagi di celana baggy jeans atau kalau sekarang sih namanya skena karena terdapat modifikasi tapi mengambilnya tetap dari perubahan di masa lalu. Tetap ada teori ekonomi dan juga bisnis. Mungkin di sini bisa berkolaborasi dengan Hansa sebagai pemateri kedua. Dan di sini udah jelas banget dari gambarnya saya masukkan gambar ada pasar modern dan di pasar modern itu kan kayak ada mall, itu juga termasuk pasar modern, Indomaret, terus Alfamart itu kan yang lebih modern dari pasar tradisional. Itu dia mengalami teori siklus karena awalnya pasar tradisional tergeser nih sama pasar modern, kemudian orang rindu pasti bakal makanan lokal yang ada di tradisional kayak gepuk, terus kayak ada gulai kan itu kan nggak mungkin ada di pasar modern. Jadi pasar tradisional pun membantu lagi gitu. Ya, jadi di sini teorinya itu menyatakan bahwa perubahan sosial itu berlangsung secara bertahap, berkelanjutan menuju kondisi yang lebih maju atau berkembang tanpa kembali keadaan sebelumnya serta mengarah pada tujuan tertentu. Jadi teori linear itu cuma dia dari bawah menengah ke atas dan nggak akan kembali ke bawah lagi karena dia tujuannya itu berkembang. Dan juga teori linear itu dipelopori oleh tokoh-tokoh. Di sini ada tokoh Auguste Comte dan juga Emile Durkheim gitu. Di sini ada contoh teori linear. Tadi teori linear adalah teori perubahan sosial yang mengarah pada suatu tujuan tertentu dan tidak akan kembali lagi ke masa yang sudah dialaminya. Di sini ada contoh teknologi, ponsel, kamera, smartphone, dan AI ya. Jadi kan kalau zaman dulu kita itu pakai handphonenya yang jadul kayak Nokia, BlackBerry, BBM dan lain-lain ya. Tapi karena bertambahnya zaman makin canggih, jadi orang-orang tuh buat ide untuk biar kita nih di masa depan itu berkembang. Jadi banyak handphone baru yang lebih canggih, lebih smart, dan di zaman sekarang juga udah ada AI yang sangat mendukung ya di era sekarang. Kemudian yang kedua ada contoh masyarakat. Di sini kalau zaman dulu yang dulunya tuh kita kenalnya itu desa. Tapi karena di desa tersebut mengalami perubahan yaitu dengan teori linear, dia akan berganti menjadi kota kecil, kota besar, kemudian akan berubah menjadi kota digital atau smart city. Karena dia memiliki tujuan dan tujuan itu tuh akan menghapus masa-masa yang sudah lama. Dia akan mengganti ke tujuan yang emang berkembang untuk satu tujuan tertentu. Nah, di sini pastinya yaitu perubahan berjalan lurus dan satu arah. Yang belok-belok karena tujuannya satu. Aku pengen kesini, aku pengen berkembang untuk menjadi lebih baik, itu di satu arah saja. Kemudian tidak kembali ke keadaan sebelumnya dan juga setiap tahap lebih maju dari sebelumnya. Jadi namanya teori linear, yaitu setiap perubahan akan menuju ke kemajuan. Ya, jadi teori modernisasi adalah teori dari masyarakat yang ingin mengikuti tren-tren atau pola di kehidupan masyarakat untuk menjadi kehidupan yang modern. Para tokohnya di sini dipelopori oleh Dan Turner dan juga Walt Tolstoy. Lanjut di sini kita akan bahas lagi
ada contoh. Modernisasi adalah sebuah perubahan dari yang tradisional dan menjadi modern. Di sini ada contoh, yaitu dulu orang zaman dulu itu tuh membacanya pakai sapi. Ya bukan sih pakai hewan, betul apa betul? Ya, jadi dulu kalau orang zaman dahulu itu tuh membaca menggunakan hewan gitu kan. Tapi sekarang karena mengalami teori modernisasi, dia menemukan penemuan baru yaitu menggunakan traktor. Ini merupakan mesin yang lagi canggih. Kemudian ada juga modern. Sekarang pendidikan. Orang zaman dulu pernah nggak sih ngeliat kalau anak-anak sekolah tuh pasti bawanya buku banyak banget, betul nggak? Betul. Ya. Tapi sekarang kita tuh nggak perlu lagi bawa buku yang sampai bertumpuk-tumpuk, karena kita bawa satu handphone aja itu udah mencakup semua buku-buku yang kita bawa. Begitu. Itu modernisasi di dalam pendidikan. Di ekonomi bisnis juga begitu. Kita nggak perlu lagi keluar-keluar panas-panasan berjualan, terus juga nggak perlu sampai saya buat ayo beli gitu kan. Tapi sekarang udah ada HP, udah ada handphone yang lebih praktis dan tentunya juga modern. Ciri-cirinya juga pasti Ada transformasi dari tradisional ke modern, meniru sistem negara yang maju seperti teknologinya, budaya, dan ekonomi. Ada juga kemajuan teknologi dan pendidikan jadi kunci utama. Nah itu tadi kita ya, yang pasti dia tuh sebuah masyarakat yang ingin berkembang menjadi modern dan ikuti pola-pola perubahan yang ada di lingkungan masyarakat. Ini ada teori evolusi. Bahwasanya teori evolusi ini adalah perubahan sosial yang bertahap untuk menuju bentuk yang lebih kompleks. Nah di sini contohnya, dulu kan manusia tuh zaman purba ya, zamannya pemburu gitu. Betul apa enggak? Ya. Nah tapi sekarang manusia tuh kan udah melewati tadi pemburu, kemudian ada teknotani, industri atau industrialisasi. Tapi sekarang manusia semuanya sudah digital. Jadi itu merupakan teori evolusi, yaitu teori tahapan untuk menuju bentuk yang lebih kompleks. Teori konflik. Jadi dari konflik ini adalah perubahan sosial yang terjadi karena pertentangan masyarakat, perkelahian, pertimbangan kekuasaan, merebut hak sosial, dan banyak konflik-konflik lainnya yang mengakibatkan perubahan sosial. Lanjut lagi, di sini ada contoh. Nah, kalau konflik berarti di sini contohnya konflik, di mana itu ada demo mahasiswa. Nah, dari demo mahasiswa ini terjadi perubahan sosial karena mahasiswa mempunyai keadilan, transparansi, dan menghapus korupsi. Itu bakal terjadi perubahan sosial dari aneka konflik demo mahasiswa. Lanjut lagi, kalau ketimpangan tanah, sekarang itu ada loh kabar yang dimana katanya kalau misalnya itu tanahnya 2 tahun nganggur, itu bakal diambil alih oleh negara pemerintah. Betul apa enggak? Betul. Itu baru ini ya, beritanya kalau misalkan anggur itu bakal diambil oleh pemerintah. Itu juga merupakan sebuah konflik yang bisa mengakibatkan perubahan sosial. Itu guys, jawabannya kalau konflik itu Ketimpangan dan juga kekuasaan dan sumber daya adalah penyebab utama dari konflik. Perubahan sosial terjadi saat kelompok tertindas melawan dominan. Konflik dianggap perlu dan wajar untuk mencapai struktur masyarakat yang lebih adil. Ketergantungan itu sebuah perubahan di mana contohnya negara miskin bergantung pada negara maju yang mengakibatkan menghambatnya sebuah perubahannya. Ya di sini menyatakan bahwa keterbelakangan dan ketimpangan sosial negara bukan disebabkan karena faktor internal, melainkan karena ketergantungan ekonomi, politik, teknologi pada negara-negara maju yang menghambat perkembangan masyarakatnya. Di sini dipelopori oleh tokoh Andre Gunderpam dan juga Fernando Henrique Cardoso. Kemudian ada contoh dari teori ketergantungan. Ini kan ketergantungan ya, di mana pinjaman luar negeri dan utang. Di sini negara meminjam uang dari negara maju atau IMF, International Monetary Fund. Teori sistem dunia. Nah, dijelaskan di teori sistem dunia ini, itu tuh dunia terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama ada negara core atau negara inti, negara yang maju, negara kaya,
dan negara menguasai teknologi. Dan juga ada atau negara yang semi periferi atau yang berkembangnya berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah, belum mengalami kemajuan yang tinggi. Di negara periferi itu kesempatan mengalami penurunan, yaitu negaranya yang miskin, penyedia bahan mentah dan tenaga kerja murah. Lebih bagusnya di sini dijelaskan oleh tokoh Immanuel Wallerstein. Di tingkatnya di sini teorinya ini untuk sebuah ketergantungan yang ada posisinya dalam sistem ekonomi. Melalui teori ini kita dapat memahami mengapa laju perubahan sosial itu di setiap negaranya berbeda-beda. Kita tahu dari sistem dunia ini karena negara yang berada di posisi bawah tadi atau pinggiran itu akan cenderung mengalami perubahan yang lebih lambat atau terhambat karena dieksploitasi dan dibuat maju bergantung oleh negara-negara maju atau si bawah inti itu tadi. Ini contoh yang lebih jelas lagi. Di sini ada negara ini yang mengalami kemajuan, ada Universitas, Gelap banget sih. ada Jepang dan juga Jerman. Nah itu adalah negara maju, negara yang memiliki teknologi industri Mantap. yang dia kuasai dan juga perdagangan global untuk mengekspor jadi ke seluruh dunia. Dan itu akan mengakhiri si inti negara ini akan mengakhiri negara semi periferi, yaitu ada Indonesia, Brazil, dan Meksiko. Setelah dipengaruhi ini, tentunya yang paling bawah akan susah untuk mengalami Liatin dia, liatin yang mana? Liatin dulu. yaitu ada Haiti, Ethiopia, dan Kongo. Nah, teman-teman baru tahu nggak sih kalau ternyata negara Indonesia itu berada di negara semi periferi atau sedang saja. Ternyata Indonesia belum mengalami kemajuan yang menguasai semua teknologi dan juga negara maju yang lainnya. Baru tahu atau udah tahu? Baru tahu ya. Ya, jadi Indonesia itu ternyata masih di fase-fase pertengahan negara di teori sistem tadi kesimpulan dari seluruh materi yang sudah disampaikan bahwa kehidupan Islam memang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena itu terjadi dari berbagai faktor dan dapat dijelaskan melalui teori ini kita dapat melihat bahwasannya perubahan tidak selalu adil dan merata, tetapi dipengaruhi oleh proses sosialnya, konflik, politiknya, dan ekonomi suatu negara atau masyarakat global. Oke, itu tadi aja penjelasan dari kami. Kita akan langsung alihkan ke